Kita siapkan bahannya dulu ya teman-teman. Di sini ada 270 gram terigu protein rendah. Terus ada 200 gram margarin. Terus 1 kuning telur berukuran besar ya teman-teman. Lalu 100 gram gula halus. Kalau teman-teman menginginkan lebih manis bisa ditambahkan. Dan ini aku sudah bulat-bulatkan selai nanas buat isian nastar. Lalu siapkan juga 50 gram keju cheddar parut. Kalau punya edam juga lebih bagus buat kastengel ya teman-teman. Nah, totalnya ada segini bahan-bahannya yang harus disiapkan. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Pertama, kita siapkan wadah lalu masukkan 200 gram margarin. Boleh pakai Blue Band Cook and Cookies juga bagus teman-teman, atau mau pakai Royal Palmia juga nggak apa-apa. Lalu ini aku masukkan juga gula halusnya, semuanya aku ayak ya ini teman-teman, biar tidak ada perintilan atau perongkolannya. Nah ini udah, lalu kita tinggal campur aja margarin dengan gula halusnya sampai margarin dan gula halusnya itu benar-benar tercampur menyatu dan sampai benar-benar kalis atau kelihatan lembut teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, ini udah tercampur dan warnanya juga sudah sedikit pucat. Lalu kita masukkan kuning telur yang berukuran besar, lalu kita aduk-aduk aja sampai rata. Dan ini aku masukkan tepung terigunya dari sedikit-sedikit sambil aku ayak ya teman-teman, biar tidak ada perongkolannya. Jadi sedikit-sedikit sambil diayak, lalu kita aduk-aduk seperti ini, lalu kita masukkan lagi sedikit demi sedikit ya teman-teman. Ini kalau nggak salah aku 3 kali ayakan, biar semuanya tercampur rata ya teman-teman. Jadi tinggal habis ini dicampurkan semuanya sampai rata. Nah, ini sudah tercampur rata, teman-teman. Tadi aku mengaduknya itu ganti-gantian pakai spatula dan pakai centong nasi karena emang agak berat ya kalau cuma pakai spatula yang plastik seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan sesuai selera teman-teman, tapi jangan pakai tangan ya teman-teman. Nah, kita sudah selesai teman-teman, jadi nanti adonannya itu seperti itu. Ini aku bagi 3 sama rata ya teman-teman, aku timbang. Kalau teman-teman nggak ditimbang juga nggak apa-apa, dibagi aja. Terus ini aku yang pertama mau bikin nastar. Nah ini biar cepet aku menggunakan cetakan seperti itu ya teman-teman. Itu ukuran 750 ml. Aku ambil secukupnya, lalu kalau ditimbang itu agak lama teman-teman, jadi akan lebih simpel menggunakan yang seperti itu teman-teman. Nah, aku lupa itu namanya apa. Tinggal diambil lalu digepeng-gepengkan seperti itu dan ditekan-tekan. Setelah itu tinggal diputar-putar aja teman-teman, atau di apa ya, digiling. Nah, seperti itu tinggal dikayak gitukan aja. Kita lakukan sampai semua adonannya selesai ya teman-teman. Nah resep pertama sudah jadi teman-teman, nastar. Oke ini teman-teman bisa lihat aku pakai sarangan yang buat ngukus itu karena aku nggak pakai oven ya. Ini aku pakai ompreng yang
sedikit tebal, kalau teman-teman mau pakai teflon juga nggak apa-apa. Jadi nanti apinya itu ukurannya panasnya, besarnya apinya itu, eee, kecil teman-teman, kecil, sedang ke kecil, tapi kecilnya itu hampir mati teman-teman. Jadi nanti apinya itu riap-riap kayak gitu teman-teman. Nah ini buat yang kedua. Yang kedua aku mau bikin nastar juga, tapi selainya di luar teman-teman. Berhubung aku punyanya cuma selai nanas, ya udah ya aku pakainya selai nanas aja, tapi kalau teman-teman punya selai stroberi atau mau diisi choco chips atau mau diisi pasta coklat juga bagus teman-teman, rasanya juga enak. Jadi lebih bervariasi ya teman-teman. Nah, ini juga aku akan melakukan teknik yang sama, ini aku bulat-bulatkan menggunakan Jadi yang aku tadi, yang ambil ukuran sendok tadi takar tinggal ya, ini namanya dibulat-bulatkan sendok aja takar yang karena aku mau berukuran lebih kasih kecil, isiannya lalu di aku luar. tekan di adonannya, di bagian tengah, ini ditekannya hati-hati ya teman-teman, karena kalau terlalu keras nanti adonannya bisa pecah seperti ini. Tapi kalau terlalu eee, kita nggak bertenaga, nanti juga kurang membentuk teman-teman cekungannya. Nah, ini jadinya seperti ini, jadi seperti mangkok, teman-teman. Nah, ini harus dipanggang dulu, teman-teman. Jadi nanti kalau sudah setengah matang, baru kita masukkan selai nanas atau topping sesuai selera teman-teman. Untuk adonan ketiga, aku mau bikin kastengel, jadi 50 gram parutan keju tadi aku masukkan semua ya, teman-teman. Nah, ini aku aduk-aduk pelan-pelan aja, aku campur semuanya supaya kejunya itu nggak patah-patah, teman-teman. Jadi kita campurkannya secara pelan-pelan ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita siapkan plastik seperti ini, teman-teman. Ini adalah salah satu cara atau trik bagaimana kita membuat kastengel tanpa menggunakan cetakan, teman-teman. Kita hanya menggunakan plastik berukuran besar seperti ini, lalu menggunakan gilingan. Berhubung aku nggak punya gilingan, aku menggunakan gelas, teman-teman. Nah, ini kita sesuaikan aja ketebalannya sesuai selera ya, teman-teman. Ini aku giling-giling semuanya, aku ratakan dan jadinya seperti ini. Ini aku giling cuman menggunakan gelas aja, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini waktunya buat kita untuk me untuk membuka plastiknya, teman-teman. Nah, kita buka aja plastiknya, hati-hati nanti terkena adonan. Nah, ini sudah aku buka. Lalu aku akan membaginya menjadi 3 buah potongan, teman-teman. Nah, inilah maksudku yang tidak perlu menggunakan cetakan, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman punya penggaris, akan lebih bagus kalau menggunakan penggaris. Nah, ini sudah selesai ya, teman-teman. Lalu aku akan masukkan atau aku akan menata semua kastengel ini ke tempat sarangan, teman-teman. Ini aku semuanya menggunakan panggangan ompreng atau panci ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan wajan, teflon, atau ompreng yang biasa juga nggak apa-apa, yang penting ukuran apinya itu kecil cenderung hampir mati ya, teman-teman, kita panggang sampai matang nanti. Nah, ini olesannya aku menggunakan 1 kuning telur aja, teman-teman, tapi yang berukuran besar, aku oleskan semuanya rata ke seluruh adonan kastengel, teman-teman. Aku oleskan semua, lalu nggak lupa aku berikan taburan untuk atasnya, yaitu parutan keju, teman-teman. Kita berikan secukupnya aja ya. Ini aku menggunakan parutan keju cheddar, teman-teman. Nah, sudah jadi seperti ini penampakannya, tinggal dipanggang. Untuk olesan nastarnya, aku menggunakan sisa telur yang tadi buat kastengel dan aku tambahkan kurang lebih 1 sendok makan susu kental manis, lalu aku tambahkan juga 1 sendok makan minyak goreng ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan margarin juga nggak apa-apa, tapi konsistensinya harus sebening minyak goreng, teman-teman. Nah, ini sudah 30 menit, jadi aku mau oleskan olesannya
ke semuanya. Ini aku oleskan 2 kali ya teman-teman, aku oleskan 2 kali ke semua adonan nastarnya teman-teman. Nah ini nanti setelah kita oleskan seperti ini, kita akan panggang lagi sampai matang ya teman-teman. Disesuaikan aja waktunya, kalau dilihat bagian bawahnya itu sudah kecoklatan berarti sudah matang teman-teman. Kemungkinan kita masak lagi itu sekitar 15 menit lagi teman-teman supaya olesan yang di atasnya itu benar-benar matang. Nah, ini sudah matang teman-teman. Bagaimana penampakannya, sangat glowing bukan olesannya? Nah, kita akan lanjutkan ke adonan yang kedua yaitu nastar yang selainya di luar. Nah, ini aku panggang juga selama 30 menit. Setelah 30 menit ini, aku akan berikan olesan yang sama seperti yang buat nastar yang adonan pertama, teman-teman. Ini aku oleskan aja di bagian sisi-sisinya. Jadi, buat apa? Buat biar makin cantik, teman-teman, makin kelihatan glowing. Makin buat kita selera untuk makannya, teman-teman. Nah, kita olesi semuanya sampai habis ya teman-teman adonannya. Setelah adonannya sudah diolesi semua, aku masukkan selai nanasnya ya teman-teman. Nah ini sebenarnya kalau pakai selai itu akan lebih bagus kalau yang agak cair atau lembek teman-teman. Tapi berhubung aku punyanya selai buat nastar ya udah nggak apa-apa ya. Teman-teman juga bisa memasukkan pasta coklat atau coklat yang sudah dilelehkan itu sebagai toppingnya pengganti untuk selai nanasnya teman-teman. Itu pun rasanya juga akan enak sekali. Nah ini setelah selesai aku masukkan semuanya selai nanasnya ini kita akan memanggangnya lagi selama kurang lebih 15 menit dengan ukuran api yang masih sama ya teman-teman. Kecil cenderung hampir mati. Untuk menghemat waktu, ini aku sudah memanaskan wajan ya teman-teman selama 10 sampai 15 menit. Lalu aku akan panggang kastengelnya menggunakan wajan selama 30 menit menggunakan api cenderung kecil. Nah ini nastar kedua sudah matang ya teman-teman. Ini mau aku angkat, aku pindahkan ke wadah yang lainnya. Ini aku lihat bawahnya itu sudah agak kecoklatan, itu tandanya sudah matang. Nah, buat selanjutnya aku akan melanjutkan memanggang kastengelnya teman-teman. Jadi sebagian kastengelnya aku panggang di wajan dan sebagian aku panggang di ini teman-teman. Kita panggang menggunakan api yang kecil cenderung hampir mati ya teman-teman. Semuanya kita panggang menggunakan api kecil cenderung hampir mati selama 30 menit. Nah, ini aku mau lihat bawahnya sudah agak kecoklatan. Berarti ini sudah matang ya, teman-teman. Ini mau aku angkat. Oke, teman-teman, sudah jadi. Jadinya seperti ini. Nah, ini ya rasanya kastengelnya itu crunchy, ya, kejunya juga berasa banget. Lalu enak banget pokoknya. Dan ini juga cukup untuk ukuran toples kecil ya, teman-teman. Nah, ini juga ada nastar yang selainya di luar, ini tuh lembut banget, adonannya juga nggak terlalu manis, karena manisnya itu dibantu sama selainya, jadi rasanya itu pas banget. Dan adonan yang buat nastar original ini juga enak banget, sama aja, sama-sama lembut dan penampilannya glowing, cantik, kuning. Ini juga enak banget rasanya. Nah, seperti ini teman-teman penampakannya, sangat menggugah selera dan pastinya enak. Selamat mencoba, jangan lupa dicoba ya pokoknya dan sampai jumpa di next video. Terima kasih sudah mengeklik video ini.
Thanks for like, comment, subscribe. Sampai jumpa lagi.